Chapter 55. Fahri membawa Alira ke salah satu rumah sakit besar milik keluarganya. Sampainya di rumah sakit, mereka sudah ditunggu oleh beberapa suster dan seorang dokter yang akan menangani Alira. Karena dalam perjalanan tadi, Fahri sudah menghubungi pihak rumah sakit dan juga orang tuanya, Mama Rita, Papa Indra dan Grandma yang mendengar kabar Alira hampir terkena serangan jantung saking terkejutnya. Mama Rita dan Papa Indra langsung menuju rumah sakit, sedangkan Mei disuruh untuk menjaga Grandma yang merasa lemas karena mendengar kabar Alira. Alira dilarikan ke dalam ruang UGD. Fahri yang hendak masuk ke dalam ruang UGD ditahan oleh salah seorang perawat di depan pintu dan diminta untuk tunggu di luar. Fahri, Bi Ina dan supirnya menunggu di luar. Tidak berapa lama, Mama Rita dan Papa Indra pun datang dengan wajah paniknya. Mama Rita dan Papa Indra langsung menghampiri Fahri yang sedang menangis sambil menatap ke ruang UGD. Bagaimana keadaannya? Tanya Papa Indra. Belum tahu Pak, jawab Fahri dan berbalik memeluk Mama Rita sambil terus menangis. Sedangkan Mama Rita tidak bisa berkata-kata. Saking tegangnya, dia hanya memeluk putranya dan ikut menangis. Hampir 1 jam, akhirnya dokter yang menangani Alira keluar dari dalam ruang UGD. Segera Fahri, Mama Rita, dan Papa Indra langsung menghampiri dokter itu dan bertanya, "Bagaimana keadaan menantu saya, Dok?" Tanya Mama Rita, "Apakah itu istri Pak Fahri?" Tanya dokter itu, "Iya, itu istri saya. Bagaimana keadaannya, Dok?" Tanya Fahri, "Nanti saya jelaskan. Sekarang ikut saya ke ruangan saya dulu, Pak," jawab dokter itu sambil menatap Fahri. Dengan segera, Fahri, Mama Rita dan Papa Indra mengikuti dokter yang menangani Alira ke dalam ruangannya. "Bagaimana Dok keadaannya?" Tanya Mama Rita lagi. "Begini Bu, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya terlebih dulu kepada Pak Fahri," jawab dokter itu. "Iya silahkan Dok," sambung Papa Indra. "Apakah sebelum kejadian ini, Pak Fahri melakukan hubungan suami istri dengan istri Bapak?" Tanya dokter itu ke Fahri. Seketika mata Mama Rita dan Papa Eldra langsung melotot ke arah Fahri. "Iya Dok," jawab Fahri. "Begini Pak, mungkin Bapak melakukannya kepada istri Bapak, sedikit kasar, hingga mengakibatkan istri Bapak pendarahan. Untung saja, janin di dalam perut istri Bapak bisa tertolong," jelas dokter itu, dan membuat ketiga orang yang berada di depannya terbelalak saking kagetnya. "Apa? Janin? Maksud dokter istri aku hamil?" Tanya Fahri kaget. "Iya Pak, kandungan istri Bapak sudah memasuki 3 minggu, dan untung saja tadi Bapak cepat melarikan istri Bapak ke sini. Kalau sedikit terlambat tadi, mungkin janin dalam kandungan istri Bapak tidak dapat tertolong. Mungkin juga dengan istri Bapak," jelas dokter itu dan membuat Papa Indra langsung emosi. Plak, 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 tamparan Papa Indra mendarat di wajah Fahri. "Kurang ajar, apa kamu sudah gila? Kamu hampir saja membunuh anak dan istri kamu," kata Papa Indra dengan kerasnya. "Fahri, setan apa yang membuat kamu sampai kayak gitu?" sambung Mama Rita. "Untung tidak terjadi apa-apa. Kalau sampai tadi terjadi apa-apa sama menantu dan cucuku, kamu akan mati hari ini juga," kata Papa Indra, dan Fahri hanya menunduk tanpa menjawab apa-apa. Kemudian Papa Indra dan Mama Rita melangkah keluar dari ruangan dokter dan disusul Fahri dari belakang. Sedangkan dokter yang masih terdiam dalam ruangannya itu, tidak bisa berkomentar apa-apa di saat melihat reaksi Papa Indra. Karena Papa Indra adalah pemilik rumah sakit itu, Papa Indra, Mama Rita dan Fahri melangkah mendekati pintu UGD dan memandang Alira dari balik kaca. Sedangkan Bi Ina dan Pak Supir sudah pulang untuk mengambil pakaian ganti Fahri. Papa Indra dan Mama Rita sangat bahagia, karena mengetahui Alira yang sedang hamil. Mereka memandang Alira dari balik kaca dengan senyum yang mengembang, walaupun dalam hati mereka sangat sedih melihat kondisi Alira yang masih belum sadarkan diri. Sedangkan Fahri, dia sudah terduduk di kursi yang ada di dekat situ sambil terus menangis menyesali perbuatannya yang hampir membunuh anak dan juga istrinya. Mama Rita dan Papa Indra tidak pernah melihat Fahri menangis seperti ini. Karena Fahri bukanlah anak yang cengeng,
Di saat dia masih bayi saja yang dia sering menangis. Setelah dia sekolah sampai sekarang, hampir tidak pernah mereka melihat dia menangis. Dari kecil dia memang sudah cuek, dingin, kaku dan beku seperti ini. Dia adalah anak yang tidak pernah merengek dan mengeluh kepada siapapun. Dia anak yang kuat dan disiplin dari kecil. Itulah yang membuat papanya berani menyerahkan sebagian besar bisnis dan usahanya kepada anak semata wayangnya itu walaupun umurnya masih sangat muda. Mereka mendekati Fahri dan duduk di sampingnya. Papa Indra dan Mama Rita tidak bisa berlama-lama marah kepada Fahri. Karena Fahri adalah anugerah yang Tuhan kasih untuk mereka berdua. Karena Papa Indra yang kurang subur, membuat mereka kecil kemungkinan untuk mendapatkan keturunan waktu itu. Kata dokter waktu itu, kalau Papa Indra mungkin tidak bisa mempunyai keturunan, karena sangat kecil kemungkinannya, tapi karena dengan izin dan kuasa Tuhan, akhirnya Mama Rita bisa mengandung dan melahirkan Fahri. Anak dari Papa Indra memeluk putranya dan meminta maaf karena sudah menamparnya tadi. Begitupun Mama Rita, dia memeluk Fahri dan meminta Fahri untuk menjelaskan semuanya. Sampai bisa terjadi seperti ini, mengapa sampai seperti ini sayang? Tanya Mama Rita. Fahri menarik nafas panjang kemudian dia mulai menjelaskan semuanya. Tadi waktu di kampus, aku nggak sengaja melihat Alira berpelukan dengan Agus salah seorang temannya. Dan aku juga dengar, Agus bilang kalau Agus sangat mencintainya Ma, jawab Fahri, dan aku marah. Setelah pulang, aku langsung ke apartemen Revan dan meninggalkan Alira di kampus. Dia pulang naik taksi, dan malamnya aku pulang. Aku langsung melampiaskan emosiku padanya di atas ranjang Ma, tapi aku nggak tahu kalau dia lagi hamil dan nggak makan sejak siang Ma. Aku sangat mencintainya Ma, aku nggak rela melihat dia dipeluk sama laki-laki lain. Jelas Fahri panjang lebar, dan kedua orang tuanya hanya menjadi pendengar. Gak usah kamu berpikir macam-macam dulu, kamu harus percaya sama istri kamu, karena menurut Mama, Alira adalah gadis baik-baik, karena dia berasal dari keluarga baik-baik sayang, kata Mama Rita. Fahri, Papa mau bilang sama kamu, perempuan baik-baik, dan yang bisa dipercaya, itu adalah perempuan yang menjaga kesuciannya sampai dia nikah, kata Papa Indra, dan Papa mau tanya sama kamu. Kamu mendapatkan itu atau tidak? Tanya Papa Indra. Iya Pak, aku mendapatkan kesucian Alira, jawab Fahri. Berarti tidak ada alasan untuk kamu tidak mempercayainya, kata Papa Indra dan Mama Rita bersamaan dan Fahri hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Mama Rita dan Papa Indra pulang karena disuruh Fahri. Dia tidak mau orang tuanya menunggu di rumah sakit, walaupun ada kamar khusus buat mereka. Tapi tetap Fahri tidak mau, dia takut orang tuanya tidak nyenyak tidurnya nanti. Setelah papa dan mamanya pulang, Fahri langsung ke kamar yang disediakan untuknya. Dia mandi dan menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang dibawa pas sopirnya. Kemudian dia memilih untuk tidur di ruang rawat Alira. Karena Alira sudah dipindahkan dari ruang UGD, walaupun dia belum sadar, sebenarnya Alira sudah sadar sejak awal dokter menanganinya. Tapi dokter kembali menyuntikkan obat penenang kepadanya biar dia tidak terlalu banyak bergerak, karena mengingat kondisi janinnya yang masih sangat lemah, dan Alira pun harus butuh istirahat. Tempat tidur untuk Alira di rumah sakit lumayan besar, jadi Fahri memilih untuk tidur seranjang dengan Alira. Dia tidak mau jauh-jauh dari istri dan anaknya yang masih dalam kandungan Alira itu. Chapter 56. Fahri berbaring di samping Alira, dia memejamkan mata mencoba untuk tidur, tapi hampir setengah jam, dia belum bisa juga untuk tidur. Akhirnya dia bangun dan duduk di samping Alira sambil menatap wajah istrinya yang sangat pucat dan terbaring lemah di sampingnya. Fahri terus menatap wajah Alira sambil mengelus-ngelus kepalanya sampai pukul 3 dini hari, dan akhirnya Fahri pun merasa ngantuk. Kemudian dia berbaring kembali dan terlelap sambil terus menggenggam tangan Alira. Pukul 6.30 Fahri sudah terbangun, saking khawatirnya sama Alira sampai dia tidak nyenyak dalam tidurnya. Setelah bangun, Fahri melihat Alira yang masih tetap memejamkan matanya. Akhirnya Fahri memutuskan untuk mandi dan berganti pakaian, sedangkan Alira,
Sebenarnya dia sudah sadar dari jam 4 subuh, tapi karena dia melihat Fahri berada di sampingnya, akhirnya dia berpura-pura belum sadarkan diri. Karena dia sangat marah sama Fahri, dia nggak ingin bicara dengannya. Jam 7 pagi, Mama Rita sudah berangkat ke rumah sakit. Setelah Papa Indra ke kantor, Mama Rita dan Papa Indra sangat bahagia karena apa yang mereka inginkan sudah dikabulkan Tuhan. Selesai mandi dan berpakaian rapi, Fahri langsung melangkah menuju kantin rumah sakit. Sedangkan Alira, karena berpikir Fahri sudah pulang ke rumah, akhirnya dia bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang. Alira tidak menyangka, Fahri bisa berubah seperti itu hanya dalam 1 hari. Alira sangat kecewa dengan Fahri yang menganggap darah dagingnya sendiri tidak penting, padahal awalnya dia yang menginginkan kehamilan Alira. Alira tidak ingin berbicara dengan Fahri, dan dia juga tidak ingin berada di samping Fahri. Dia takut kalau Fahri akan menyakiti anaknya yang tidak berdosa itu. Akhirnya Alira memutuskan untuk kabur dari situ. Kebetulan suasana lagi sepi, perlahan-lahan Alira turun dari tempat tidur. Dia memutuskan untuk pulang ke Bandung hari itu juga. Dia tidak mau mengambil resiko kalau terus berada di samping Fahri, tapi sebelum dia berangkat pergi, dia melihat ada dompet Fahri di samping bantal. Dia berpikir untuk mengambil uang buat ongkosnya pulang ke Bandung. Karena dia tidak punya apa-apa saat itu, jangankan uang, ponsel pun nggak ada. Setelah mengambil beberapa lembar uang Fahri, Alira langsung melangkah pergi meninggalkan rumah sakit itu tanpa menggantikan pakaian rumah sakitnya. Dia hanya mengambil jas Fahri yang ada di samping tempat tidur dan memakainya. Setelah sudah rapi tadi, Fahri langsung pergi ke kantin rumah sakit untuk sarapan. Dan selesai sarapan, Fahri langsung beranjak ke ruang rawat Alira. Sesampainya di depan pintu kamar rawat Alira, tiba-tiba Mama Rita memanggilnya. "Fahri," teriak Mama Rita. "Ma, kok datang sepagi ini?" tanya Fahri. "Iya, soalnya Mama khawatir sama Alira dan calon cucu Mama. Kan gak ada yang jagain kalau kamu ke kantor sayang," jawab mamanya. "Alira udah bangun atau belum?" tanya mamanya. "Waktu aku tinggalin tadi." "Belum Ma, tapi nggak tahu sekarang, mudah-mudahan saja sudah bangun," jawab Fahri. "Ya udah kalau gitu, ayo kita masuk Ma," tambah Fahri. Kemudian Fahri dan Mama Rita langsung masuk, dan betapa terkejutnya mereka, karena melihat tempat tidur yang kosong. Mama Rita dengan khawatirnya langsung mencari keberadaan Alira ke dalam kamar mandi, tapi tidak menemukannya, sedangkan Fahri, dia berdiri di samping ranjang dengan mata terbelalak. Saking terkejutnya di saat dia memeriksa isi dompetnya, dan melihat jasnya yang sudah tidak ada di samping ranjang. Fahri sangat terpukul menerima semua ini, matanya berkaca-kaca. Dia tidak bisa ngebayangin kalau sampai terjadi apa-apa sama Alira dan anaknya. Mama Rita yang melihat ekspresi Fahri, langsung menghampinya dan bertanya, "Ada apa Fahri?" "Apa yang terjadi?" tanya Mama Rita panik. "Alira pergi Ma, aku harus gimana Ma? Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama dia di luar sana Ma?" Fahri berkata dengan air matanya yang sudah meluncur dari mata indahnya itu. "Dia pergi kemana?" tanya Mama Rita makin panik. "Aku nggak tahu Ma, yang pastinya dia mengambil sedikit uang dan jas aku yang tadi aku taruh di sini Ma," jawab Fahri. "Ya udah, kamu tenang dulu, biar kita bisa mencari keberadaannya," sambung mamanya. Sedangkan Alira, dia sudah dalam perjalanan ke Bandung. Dia naik bis dari terminal. Dia pulang ke Bandung tanpa mengabari keluarganya. Fahri dan mamanya melaju dengan mobil di jalan raya untuk mencari Alira. Fahri itu orangnya sangat tenang dan santai dalam menghadapi dan mengatasi setiap masalah. Tapi entah kenapa, kali ini dia tidak bisa berpikir apa-apa dan tidak bisa tenang sampai membuat Mama Rita yang berada di sampingnya jadi pusing sendiri. "Ma, bagaimana ini Ma?" tanya Fahri. "Aku bisa gila kalau sampai terjadi apa-apa sama Alira dan kandungannya Ma," tambah Fahri. "Iya, Mama tahu, tapi kamu tenang dulu. Kalau kamu nggak tenang, bagaimana Mama bisa berpikir?" jawab mamanya. Setelah Fahri tidak bersuara lagi, Mama Rita mulai berpikir,
Ya, Mama Rita adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Pemikiran dan kelincahannya dalam mengatasi masalah sangat dipercaya oleh keluarganya, terutama suami dan putra satu-satunya itu. Tiba-tiba pikiran Mama Rita mengarah kepada kedua sahabatnya di Bandung yang tak lain adalah orang tua Alira, dan segera Mama Rita mengambil ponselnya dan menghubungi Ibu Alira. Vivi dan Ilham adalah sahabat Mama Rita dan Papa Indra dari masih sekolah. Mereka adalah orang tua Alira. "Halo Vi," sapa Mama Rita. "Iya Ri, ada apa? Kok pagi-pagi udah nelpon?" jawab Ibu Vivi. "Gini loh Vi, aku mau jelasin sesuatu sama kamu. Ini soal Fahri dan Alira," kata Mama Rita. "Ada apa? Apa mereka ada masalah? Kalau kayak gitu, kan ada kamu sama Indra yang bisa menyelesaikannya. Alira sekarang kan anak perempuan kalian Ri." "Iya Vi, tapi masalahnya Aliranya udah pergi nggak tahu kemana." Kara Mama Rita, "Palingan ke rumah teman tanya, dia itu gitu, suka ngambek," jawab Ibu Vivi santai. Kemudian Mama Rita menjelaskan semuanya tanpa ada satu yang terlewat. Sedangkan Mama Vivi di seberang sana hanya terdiam dan tersenyum bahagia mendengar kabar kehamilan putrinya. Sambil mendengar penjelasan sahabat sekaligus besannya itu, "Gitu loh Vi, dan Filin aku mengatakan, kayaknya dia ke Bandung Vi. Fahri sangat stres karena Alira kabur dari rumah sakit," kata Mama Rita. "Iya Ri, pasti dia ke sini, tapi dia belum juga sampai, mungkin sebentar lagi. Nanti biar aku jelaskan semua sama dia," kata Ibu Vivi. Mama Rita yang mau membalas percakapan Ibu Vivi serentak terhenti karena Fahri sudah mengambil ponselnya secara tiba-tiba. "Halo Bu, ini aku Fahri." "Iya Nak, gimana?" tanya Ibu Vivi. "Bu, aku minta maaf ya, dan tolong sampaikan kata maafku juga sama Ayah. Dan kalau Alira udah di situ, tolong Ibu kabarin ya, biar aku tahu," kata Fahri. "Iya Nak, nggak apa-apa, nanti kalau dia sampai, Ibu kabarin kamu, dan Ibu akan meminta dia menjelaskan sama Ibu, mengapa sampai dia berpelukan sama temannya yang juga suka padanya," jawab Ibu Vivi. Setelah itu, Fahri langsung mengantar pulang mamanya, sedangkan dia pun memilih untuk beristirahat di kamar orang tuanya, karena dia merasa sedikit pusing karena memikirkan Alira dan ditambah kurang tidur semalam. Dia sengaja beristirahat di situ sambil menunggu mertuanya memberi kabar kepada mamanya. Chapter 57. Pukul 10.30, Alira sudah sampai di depan rumah orang tuanya di Bandung. Dia naik ojek dari terminal. Di saat dia melangkah menuju pagar rumah, dia bingung di saat melihat ibunya yang mondar-mandir di halaman rumah dengan wajah yang tampak khawatir. "Astaga Alira, kamu kenapa senekat ini Nak?" kata Ibu Vivi setelah melihat Alira. "Ibu, aku takut," kata Alira sambil berlari memeluk ibunya dan menangis. "Takut apa sayang?" tanya ibunya sambil membalas pelukan putri satu-satunya itu. "Aku takut sama Mas Fahri Bu, dia sudah nyakitin aku," kata Alira sambil menangis. "Sini masuk dulu, nanti baru kita bicarakan di dalam," kata ibunya. Ibu Vivi membawa putrinya ke dalam rumah. Mereka melangkah memasuki rumah mewah orang tua Alira tanpa melepaskan pelukan. Ibu Vivi membawa Alira ke dapur, dan mereka duduk di meja makan. Alira terus menangis dan memeluk ibunya. "Ibu, Mas Fahri udah jahat sama aku Bu, dia mau aku cepat hamil, dan sekarang setelah aku hamil, dia nggak menginginkan anaknya Bu," kata Alira yang terus menangis di pelukan ibunya itu. "Nanti baru kita bicarakan, sekarang kamu makan dulu ya," kata ibunya. Ibu Vivi melepaskan pelukan Alira dan menghapus air matanya dengan tisu yang ada di atas meja makan. Kemudian Ibu Vivi merapikan rambutnya yang sangat acak-acakan itu. Ibu Vivi sangat menyayangi dan memanjakan Alira dari dia masih kecil. "Bi, tolong ambilkan makanan buat Non Alira," kata Ibu Vivi kepada pembantunya. Bisumi adalah pembantu baru di rumah Alira. Dia bekerja di situ baru setengah tahun, karena pembantu yang lama sudah menikah, jadi dia tidak bekerja di situ lagi. "Ini Non makanannya," kata Bisumi setelah meletakkan makanan di hadapan Alira. Bisumi merasa takjub dengan kecantikan Alira, karena ini kali pertama, Bisumi melihat Alira secara langsung.
selama ini yang Bisumi lihat hanya foto Alira yang tergantung di dinding rumah mewah itu. Di saat Alira sedang makan makanan yang disiapkan Bisumi, Ibu Vivi meninggalkannya dan melangkah menuju kamar dengan alasan mau menelpon ayah Alira ke kantor untuk memberitahukan kedatangan Alira. Ibu Vivi berbohong sama Alira. Ibu Vivi sudah memberitahukan dan menjelaskan ke ayah Alira sejak tadi, dan Papa Indra pun sudah menghubungi ayah Ilham tadi pagi. Sesampainya di kamar, Ibu Vivi mengambil ponselnya dan mengabari Fahri kalau Alira baru sampai. Dia baik-baik saja dan sedang makan. Setelah mendengar kabar Alira, Fahri, Mama Rita dan yang lainnya langsung merasa lega. Dan Fahri langsung berangkat ke kantor, karena sejak pagi tadi, Fahri belum ke kantor, padahal Revan sudah menghubunginya berulang-ulang. Karena ada rapat penting hari ini, Ibu. Aku ke kantor dulu ya. Ada rapat soalnya, biar Alira tinggal di situ dulu. Nanti kalau dia sudah mau untuk pulang ke sini, baru aku jemput. Tolong jaga dia dan anakku ya Bu. Kata Fahri. Iya nak, kamu nggak usah khawatir. Dia putri ibu satu-satunya yang sangat ibu sayangi. Ibu akan menjaganya dan anakmu sebaik-baik mungkin. Selesai mengobrol dengan Fahri dan Mama Rita, Ibu Vivi langsung kembali ke dapur menemui Alira dan duduk di sampingnya. Ibu Vivi menatap haru wajah putrinya. Dia tidak tega membayangkan putrinya yang masih muda ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan nanti. Alira makan dengan lahapnya, karena dari semalam dia nggak makan sama sekali. Selesai makan, Alira langsung menceritakan semuanya kepada ibunya, dan ibunya hanya senyum-senyum sambil menatapnya dan mendengar penjelasannya. Begitu Bu, dan aku sangat takut kalau Mas Fahri akan menyakiti anakku Bu, kata Alira setelah menjelaskan semuanya. Nggak usah berpikir macam-macam dulu nak, kamu kan belum dengar penjelasan suami kamu. Semua masalah itu akan selesai bila dibicarakan bersama. Apalagi masalah rumah tangga, jawab ibunya. Aku nggak mau ketemu dia, apalagi berbicara. Pokoknya ibu nggak boleh bilang ke Mas Fahri kalau aku ada di sini, kata Alira dan hanya dianggukin oleh ibunya. Fahri di kantornya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia bekerja tanpa beristirahat. Fahri dan pegawainya yang lain memutuskan untuk lembur, karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan malam itu juga. Pukul 8 malam, Alira dan keluarganya sudah selesai makan malam. Kakak laki-lakinya juga datang ke rumah orang tua mereka bersama istri dan anaknya. Setelah mendengar kedatangan Alira, mereka memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya karena permintaan Alira. Firman sangat menyayangi kedua adiknya, jadi dia tidak bisa untuk menolak permintaan Alira. Apalagi Alira baru pulang setelah menikah dan tinggal di Jakarta. Selesai makan malam, mereka mengobrol dan bercanda di ruang tamu. Mereka dibuat tertawa oleh ponakan Alira, anaknya Firman yang baru berumur 3 tahun itu. Dia sangat lincah dan menggemaskan. Alira sampai tertawa lepas karena tingkah lucu ponakannya itu. Semua beban dan masalahnya seketika menghilang. Sudah 1 jam mereka di ruang keluarga. Karena sudah merasa ngantuk, akhirnya Alira pamit kepada yang lain untuk tidur duluan. Padahal baru jam 9 tepat, setelah berbaring di atas ranjang yang sudah 1 tahun dia tinggalkan itu. Mungkin karena kecapean, baru beberapa menit dia sudah terlelap sedangkan yang lainnya yang masih berada di ruang keluarga masih asik mengobrol, karena anaknya Firman belum mau untuk tidur. Di saat mereka sedang menertawakan si kecil yang menggemaskan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara teriakan Alira yang memanggil-manggil nama Fahri. Serentak mereka semua berlari ke dalam kamar Alira dengan wajah yang panik. Sampainya di dalam kamar, mereka melihat Alira sedang duduk di atas ranjang sambil menangis. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Tanya Papa Elham dengan paniknya. Ayah, Mas Fahri ya, rengek Alira. Fahri kenapa nak? Tanya ibunya bingung. Aku mau Mas Fahri Bu. Mas Fahri, hiks, rengek Alira. Semua yang ada di situ jadi bingung dengan tingkah Alira. Karena baru tadi dia bilang gak mau ketemu dan berbicara dengan Fahri. Tapi baru beberapa jam dia sudah merengek-rengek mau ketemu Fahri. Lira, ini sudah malam,
Jakarta-Bandung tuh nggak dekat, kata Firman, kakak laki-laki Alira. Nggak, pokoknya Mas Fahri harus datang malam ini juga, kata Alira. Sayang, suami kamu tuh lagi kerja, tadi Mama Rita bilang sama ibu, kalau Fahri itu, lembur malam ini, kata Ibu Vivi. Nggak, aku mau dia datang malam ini juga, aku tuh tadi mimpi buruk Bu, di dalam mimpi aku tuh, dia lagi mesra-mesraan sama perempuan yang aku kenal Bu. Alira menangis dan menginginkan Fahri untuk datang, karena dia baru saja bermimpi kalau Fahri sedang bermesraan dengan Mei Mei di kantornya, jadi dia tidak percaya kalau Fahri sedang bekerja sampai lembur.